mikirnya agak telat nih ya. Iya benar, gitu ya. benar. Jadi kurang asupan itu, jadi kadang itu membuat kita yang ngeheng seperti itu ya Pak ya. Farmaton itu sendiri mengandung 11 vitamin dan 8 mineral yang khusus memenuhi kebutuhan nutrisi esensial harian. Untuk regenerasi sel itu kan perlu adanya, memang ada protein, karbohidrat, mineral, vitamin, itu banyak ya Pak. Makanya harus tercukupi semuanya. Jadi jangan sampai ada yang skip. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Kemarin saat bulan Ramadan tubuh tidak menerima asupan kalori atau cairan selama kurang lebih 14 jam setiap harinya. Penurunan asupan makanan selama puasa dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi termasuk vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas, menurunnya produktivitas, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Setelah Ramadan berakhir, aktivitas kembali normal, tapi tidak sedikit yang masih merasakan bahwa imun masih terasa lemah untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Kita tentunya membutuhkan vitamin dan mineral yang praktis, dapat diminum setiap hari dan tersedia di mana saja. Yuk, kita cari tahu bersama saya Oscar Ronald akan memandu podcast di episode kali ini. Saya tidak sendiri juga, tentunya sudah hadir di studio Swipe RX Apoteker Silvianita Meirani. Terima kasih Bu sudah hadir di podcast Meet the Expert kami. Sama-sama Pak Oscar. Luar biasa, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Pak Oscar. Alhamdulillah, luar biasa. Kita sudah melewati bulan Ramadan, Idul Fitrinya sudah lewat, tapi kita kayaknya harus mengembalikan ritme lagi nih. Iya betul sekali Pak Oscar ya. Asik ya. Kita ini kalau liburannya kepanjangan ada ini ya, ada rasa aduh kok lemes lagi ya. Harus aktif lagi, harus membangun semangat lagi ya, gitu ya. Iya betul sekali Pak Oscar. Karena kan memang ada perubahan ya Pak Oscar di bulan Ramadan dan saat Lebaran itu sangat berpengaruh. Ada 3 perubahan pola hidup, di mana kita lebih banyak berkegiatan dan beribadah di malam hari, yang mana pada malam hari untuk muslim kan melakukan sholat tarawih, tadarus seperti itu, sehingga kurang istirahat tuh Pak. Jadi kan yang biasanya jam 9, jam 8 udah tidur, ini masih ada mengejar ini ya untuk beribadah di malam hari. Dan juga untuk kedua waktu makan yang biasanya 3 kali sehari ini dirubah menjadi 2 kali sehari pada saat sahur dan saat berbuka. Nah yang ketiga ini juga biasanya di saat bulan Ramadan itu kurang berolahraga karena lemas ya Pak ya, seperti itu. Jadi lebih kepada pengennya rebahan seperti itu. Jadi ya udah rebahan, jadi kaum rebahan seperti itu ya. Jadi memang itulah akibatnya seringkali setelah Lebaran itu tubuh kita merasa kelelahan dan stamina menurun karena perubahan pola hidup tersebut. Oke, berarti memang dari ritme 1 bulan itu banyak yang berubah dan membuat tubuh kita juga polanya berubah ya, aktivitasnya. Iya, betul nah sekali. Ini yang sebenarnya mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nih. Apa aja sih Bu sebenarnya kebiasaan selama bulan Ramadan yang dapat mengakibatkan defisiensi vitamin dan mineral itu? Oke, pada saat bulan Ramadan itu kita hanya punya 2 waktu makan Pak. Pada saat sahur dan berbuka. Jadi pada saat makan sahur itu kita cenderung mengkonsumsi karbohidrat dan protein. Nah seperti makan nasi, lauk agar kenyang dan kuat menjalani puasa. Jadi sehingga kita kurang itu Pak namanya asupan sayur dan buah. Nah begitu juga saat berbuka puasa. Kita banyak berbuka dengan minuman tuh yang manis-manis ya. Ada konotasi yang berbukalah dengan yang manis seperti itu ya. Nah, jadi ya seperti kolak seperti itu dan lanjut dengan makanan berlemak atau goreng-gorengan. Nah, itu kan kayaknya sudah jadi apa ya? Saya sendiri juga kalau nggak ada gorengan tuh nggak aduh kayaknya nggak afdol seperti itu ya Pak ya. Nah itu dia makanannya yang berlemak seperti itu ya, opor, rendang macam-macam ya seperti itu. Jadi bawahnya ketika lagi puasa aduh ngebayanginnya bukanya tuh yang enak-enak gitu. Jadi kadang di skip tuh yang namanya sayuran dan buah. Jadi kan makanya ketika buka puasa kita sedikit mengkonsumsi sayur dan buah karena sudah kenyang duluan dengan yang manis dan yang berlemak itu sendiri. Nah,
Sehingga kurangnya asupan sayur dan buah pada saat puasa ini juga dapat mengakibatkan defisiensi vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh kita. Oke, jadi karena polanya kalau kita sahur yang penting makan kenyang dulu ya. Iya, betul. Lauknya yang banyak biar kuat. Iya, jadi ada pokoknya harus ini nih untuk nyimpen tenaga ya seperti itu. Terus giliran udah buka gitu ya. Wah, pokoknya es dulu gitu ya. Padahal salah ya, kalau kebanyakan karbohidrat tuh membuat kita jadi udah lemah, mengantuk. Iya, betul. Iya, malah lupa sama vitamin dan mineral yang Nah, harus itu dia Pak. Seharusnya kan harus tercukupi vitamin dan mineral seperti itu. Oke, luar biasa. Ini penting nih ya sebenarnya pengetahuan ini untuk nextnya ya, gitu ya. Nah tapi ini ada juga nih. Apa sih dampaknya bagi tubuh serta mental jika mengalami defisiensi daripada vitamin itu sendiri dan mineral dalam jangka panjang? Oke, baik. Vitamin dan mineral ini mempunyai banyak manfaat. Di antaranya itu sebagai antioksidan untuk menjaga kesehatan sel, juga mendukung pertumbuhan dan aktivitas sel, serta membantu produksi antibodi untuk kekebalan tubuh, Pak. Jadi kurangnya asupan multivitamin dan mineral itu dapat berdampak pada beberapa aspek, di antaranya itu menurunnya produktivitas dan kekebalan tubuh, seperti itu. Oke, berarti produktivitas kita menurun, badan lemes gitu ya. Ya, benar. Terus pemikirnya agak telat nih ya. Iya, benar. Gitu ya. Benar. Jadi kurang asupan itu jadi kadang disebut kurang cairan itu membuat kita yang ngeheng seperti itu ya Pak ya. Jadi agak lemot gitu. Agak lemot, betul. Oke. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih peran dan manfaat daripada vitamin dan mineral untuk mengembalikan stamina dan daya tahan tubuh yang berubah akibat kebiasaan di saat puasa itu sendiri? Oke, jadi memang kan vitamin dan mineral itu diperlukan sebagai faktor pendamping untuk enzim yang dibutuhkan untuk membantu metabolisme makronutrien seperti itu. Jadi untuk membantu menghasilkan energi. Itu fungsinya. Jadi ketika kita makan karbohidrat dan protein itu kita tidak mengkonsumsi vitamin dan mineral yang cukup. Karbohidrat dan protein yang dikonsumsi itu tidak dapat diubah secara optimal seperti itu menjadi energi. Jadi kita akan merasa lemas seperti itu Pak. Jadi meskipun kita makan banyak tapi tidak dibantu adanya vitamin dan mineral itu tetap aja badan itu tetap jadi lemas seperti itu. Jadi asupan vitamin dan mineral yang cukup juga dapat membantu tubuh kita untuk membentuk daya tahan tubuh yang bagus sehingga kita tidak mudah sakit seperti itu. Oke, artinya selain daripada kebutuhan makanan yang baik, asupan vitamin dan mineral itu juga membantu metabolisme kita lebih baik, begitu ya? Ya, betul sekali. Luar biasa. Oke, jika beberapa orang ada yang tidak suka memakan buah atau sayur, lalu apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral itu? Oke, baik. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral itu kita bisa dapat mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin dan mineral yang dapat diserap oleh tubuh untuk melengkapi kekurangan akibat gizi makanan yang kurang seimbang. Seperti itu, Pak. Oke, artinya mineral dan vitamin itu bisa didapat pun dari meminum suplemen ya? Iya, betul. Jadi kadang kan asupan yang kita konsumsi itu tidak lengkap ya Pak ya. Untuk regenerasi sel itu kan perlu adanya memang ada protein, karbohidrat, mineral, vitamin, itu banyak ya Pak. Makanya harus tercukupi semuanya. Jadi jangan sampai ada yang skip seperti itu. Yang paling penting adalah memang asupan yang mencukupi kebutuhan tubuh sehari-hari. Oke, nah kita lihat nih produk ini ada Pharmaton ini loh. Ini Pharmaton ini kan produknya sudah lama ya. Iya, betul sekali. Ini sudah beranak cucu mungkin ya sudah dari itu ya. Sudah turun-temurun kan, gitu konsumsi ya Pak ya. Nah ini yang mungkin ada pertanyaan yang menggelitik ya kan. Apa sih yang membedakan Pharmaton dari suplemen atau multivitamin yang lain yang ada di pasaran saat ini? Ya, yang membedakan itu Pharmaton itu mengandung ginseng G115 yang merupakan ekstrak panas ginseng yang terstandarisasi, yang dimana itu melalui proses penanaman, ekstraksi dan produksi dengan standar kualitas
yang tinggi itu Pak. Jadi setiap tablet itu dipastikan tuh mengandung 40 miligram ekstrak panas ginseng Pak. Shea Mayer G115 per tablet seperti itu. Dan ginseng G115 itu juga sudah dipercaya oleh para dokter dan apoteker lebih dari 40 tahun nih Pak. Didukung lebih dari 20 penelitian ilmiah untuk mengatasi kelelahan, masalah kognisi, serta untuk menjaga kesehatan tubuh seperti itu. Jadi Pharmaton juga mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral harian Pak. Jadi Pharmaton itu sendiri mengandung 11 vitamin dan 8 mineral yang khusus memenuhi kebutuhan nutrisi esensial harian. Sehingga tidak ada yang terbuang seperti itu. Jadi memang semuanya kandungan dari Pharmaton itu diserap oleh tubuh. Ya, jadi tidak ada yang mubazir tuh Pak. Jadi sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh. Oke, luar biasa loh. 40 tahun ya Iya, sudah dipercaya betul. itu ginseng G115 ya kan, dipastikan end to end prosesnya, berarti dari proses awal sampai jadi Pharmatonnya sudah pasti 40 miligram Betul per sekali. tablet itu ya. Karena memang sudah diformulasikan ya Pak ya. Dan dipastikan memang untuk kebutuhan esensial harian. Esensial harian Betul. ya. Berarti, dan tadi yang paling menarik adalah formula yang ada di dalam Pharmaton ini diserap tubuh secara keseluruhan ya. Jadi nggak ada yang mubazir ya. Betul sekali Pak. Jadi memang sudah diformulasikan sesuai kebutuhan dari tubuh kita. Jadi tidak ada yang terbuang. Oke, jadi lebih baik minumlah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan di tubuh kita. Iya, gitu ya. benar sekali Pak. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini menarik nih. Nah, ini yang selanjutnya. Apa perbedaan produk Pharmaton Formula dan Pharmaton Fit? Karena ini kan ada dua produk nih. Iya, Pharmaton betul. hari ini kalau dari dulu ya yang kita tahu Pharmaton Formula gitu. Nah, sekarang ini ada lagi Pharmaton Fit gitu ya. Betul. Nah, ini mana yang lebih direkomendasikan untuk mengembalikan energi kita? Nah, Oke. Ada dua produk, Pharmaton Formula dan Pharmaton Fit. Di mana Pharmaton Formula itu diformulasikan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk Pharmaton Fit itu sendiri membantu mempercepat penyembuhan, proses penyembuhan seperti itu. Nah, yang disebut untuk mengembalikan energi itu yang direkomendasikan itu adalah Pharmaton Formula. Kenapa? Karena memang di sini kandungan dari Pharmaton Formula itu untuk mengembalikan energi seperti itu, Pak. Oke, berarti boleh dikatakan kalau Pharmaton Formula itu saya nih sehat, untuk menjaga daya tahan tubuh saya minum Pharmaton Formula. Tapi kalau tiba-tiba saya lagi sakit nih, berarti saya minumnya Pharmaton Fit ya untuk pemulihan ya. Betul, karena Pharmaton Fit itu dengan kandungan ada seleniumnya itu Pak, jadi membantu mempercepat si tentaranya yang harusnya melawan bakteri itu lebih kuat seperti itu. Karena perlu adanya selenium seperti yang mana selenium itu terdapat yang terkandung dalam Pharmaton Fit seperti itu. Oke, jadi rekan-rekan semua sudah paham nih dari penjelasan di sini bahwa Pharmaton Formula dan Pharmaton Fit ini memang sangat berperan aktif dalam menjaga daya tahan tubuh disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Iya, begitu betul ya. sekali. Oke, luar biasa. Oke, nah ini bagaimana anjuran pemakaian Pharmaton untuk penderita penyakit diabetes dan hipertensi, Bu? Ya, baik. Pemakaian Pharmaton itu baik untuk orang sehat maupun yang menderita diabetes dan hipertensi itu sama Pak. Jadi semua sama. Dikonsumsi itu sehari sekali sesudah sarapan pagi. Jadi sebelum melakukan aktivitas seperti itu Pak. Baik, berarti semuanya bisa mengkonsumsi secara baik sesuai dengan standarnya ya? Ya, betul. Oke, artinya mengkonsumsi Pharmaton ini memang tidak terhalang oleh penyakit-penyakit yang sudah ada gitu ya? Ya, betul sekali Pak. Luar biasa. Oke, nah ini apakah Pharmaton dapat digunakan oleh seluruh kalangan usia? Nah, bagaimana anjuran untuk anak kecil, ibu hamil, serta lansia nih? Ya, baik. Pemakaian Pharmaton itu dapat digunakan mulai anak usia 12 tahun. 12 tahun. Betul, ya? 12 tahun sampai manula seperti itu. Okay. Jadi
Intinya dari 12 tahun sampai seluruhnya. Selesai. 12 tahun ke atas 12 gitu ya. tahun ke atas lah Oke. intinya, betul. Oke, jadi pembatas usianya adalah 12 tahun ke atas. Ke atas, gitu ya. Oke, baik. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Pharmaton yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan. Hanya di Swipe RX Belanja. Ini sebagai penutup nih. Boleh berikan tips untuk swipers agar nutrisi, vitamin, dan mineral dalam tubuh selalu terpenuhi sehingga stamina dan daya tahan tubuh tetap prima. Oke, para swiper, selalu ingat mencukupi asupan sayur dan buah setiap hari agar kebutuhan vitamin dan mineral tercukupi. Dan tentunya dengan mengkonsumsi Pharmaton yang mengandung ginseng G115 dan vitamin serta mineral lengkap untuk membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Terima kasih apoteker Silvianita Meirani atas penjelasannya. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Swipe RX.